Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin membuat video analisis terkait sistem basis data pada suatu bisnis. Nah, di sini untuk bisnis yang kita ambil itu adalah bisnis reservasi online, yaitu hotel. Di reservasi online pada hotel ada 5 entitas utama, yaitu hotel, pelanggan, kamar, reservasi, dan pembayaran. Nah, untuk entitas yang pertama itu adalah entitas hotel. Jadi, di sini kita langsung saja membuat entitas hotel. Pilih kotak persegi panjang yang ada di entity relation, itu adalah untuk entitas. Yang ini, entitas yang pertama itu adalah hotel. Kita ketik hotel di sini. Lalu, hotel memiliki 4 atribut. Pilih bentuk lingkaran yang ada garis bawahnya. Itu untuk atribut khusus primary key, karena kita ingin memasukkan primary key-nya dulu. Yang ini, oke. Kita ketik ID hotel di sini. ID hotel. Oke, untuk atribut yang kedua, kita pilih atribut atau lingkaran yang tidak ada garis bawahnya, karena ini hanya data biasa. Yang seperti ini, lalu kita geser ke atas, kita ketik nama hotel di sini. Dan selanjutnya yang ketiga, atribut ketiga itu adalah alamat. Jadi kita ketik di sini alamat. Dan yang untuk atribut keempat, kategori. Lalu selanjutnya kita pilih garis relasinya untuk menghubungkan antara hotel dengan atribut-atributnya. Ya, yang ini. Lalu kita tarik garis antar atribut ke entitasnya, yaitu hotel. Kita beri garis satu persatu. Selanjutnya, garis relation alamat ke hotel. Dan yang terakhir itu untuk garis dari kategori ke hotel. Nah, di sini dirapihkan sedikit agar posisinya lebih rapih. Selanjutnya, setelah hotel sudah, kita masuk ke entitas kedua, yaitu kamar. Sebelumnya kita pilih garis relasinya dulu untuk menghubungkan entitas pertama dengan entitas kedua, yaitu kamar. Selanjutnya kita pilih kotak entitasnya dan kita tulis kamar. Setelah itu kita pilih relationship-nya yang berbentuk belah ketupat, ya, yang seperti ini. Lalu kita taruh di tengah-tengah antar hotel dengan kamar. Relasi dari hotel ke kamar itu memiliki, jadi hotel memiliki kamar. Nah, jadi di relationship
nya ini kita ketik memiliki. Selanjutnya kita membuat atribut kamar. Yang pertama itu adalah nomor kamar. Jadi di sini kita pilih lingkaran yang ada garis bawahnya khusus untuk primary key. Kita ketik nomor kamar. Dan untuk atribut yang kedua itu adalah jenis kamar. Kita ketik di sini jenis kamar. Dan atribut yang ketiga itu adalah harga per hari. Jadi kita ketik di sini harga per hari. Dan untuk atribut yang terakhir ya, jadi kamar memiliki 4 atribut. Yang terakhir itu adalah status kamar. Ketik status kamar. Dan kita beri garis relasi untuk menghubungkan antar atribut dengan entitas. Masing-masing atribut kita beri garis. Garis untuk harga per hari. Dan yang keempat, garis relasi untuk atribut status kamar. Selanjutnya untuk entitas ketiga yaitu pelanggan. Jadi ini kita ambil dulu garis relasinya untuk menghubungkan antara kamar dengan pelanggan. Seperti ini. Lalu kita pilih kotak entitasnya dan kita ketik pelanggan. Selanjutnya kita ambil relationship-nya yang berbentuk belah ketupat ini. Relationship-nya itu adalah disewa karena kamar disewa pelanggan. Nah, jadi di sini kita ketik disewa. Ya. Sebentar. Selanjutnya kita membuat entitas pelanggan. Di sini kita pilih entitas untuk primary key-nya dulu, jadi ada garis bawahnya. Di sini kita ketik ID pelanggan. Dan atribut yang kedua kita masukkan nama. Dan atribut yang terakhir kita multinilai yang lingkarannya ada 2 seperti lingkaran 2 garis gitu, itu untuk nomor telepon ya, yang seperti ini. Dan kita geser ke sebelah pelanggan. Lalu kita ketik telepon. Selanjutnya kita beri garis relasi untuk masing-masing atribut. Ya. Untuk atribut pertama di sini ID pelanggan, kita ambil garis relasinya dan kita tarik garis. Untuk ID pelanggan ke pelanggan. Untuk yang kedua, dan yang ketiga yaitu telepon. Lalu selanjutnya kita memasukkan entitas yang keempat yaitu reservasi. Jadi di sini kita ambil dulu garis relasinya untuk menghubungkan antar entitas pelanggan dengan entitas reservasi.
Untuk garis relationship atau garis hubungannya bisa diarahkan kemana saja, bisa ke bawah atau ke samping, itu boleh. Di sini kita garisnya ke samping aja, lalu kita ambil kotak entitasnya dan kita ketik reservasi. Selanjutnya kita pilih relationship yang berbentuk belah ketupat di tengah-tengah antar reservasi dengan pelanggan. Hubungan dari pelanggan ke reservasi itu adalah melakukan, karena pelanggan melakukan reservasi. Nah, jadi di relationship-nya ini kita ketik melakukan. Selanjutnya memasukkan atribut reservasi. Yang pertama itu ID reservasi. Jadi di sini untuk atributnya kita pilih yang ada garis bawahnya dan kita ketik ID reservasi. Untuk atribut yang kedua kita pilih atribut yang biasa untuk tanggal check-in. Jadi di sini kita ketik tanggal check-in. Dan atribut yang ketiga yaitu tanggal check-out. Jadi kita ketik tanggal check-out. Selanjutnya kita beri garis relasinya untuk menghubungkan antar atribut dengan entitas. Dan yang ketiga, oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke entitas yang kelima yaitu pembayaran. Jadi di sini langsung saja kita ambil garis relasinya dulu untuk menghubungkan antar entitas reservasi dengan entitas pembayaran. Lalu kita pilih kotak entitasnya dan selanjutnya kita ketik pembayaran. Selanjutnya kita membuat atribut dari pembayaran. Di sini kita pilih atribut yang ada garis bawahnya untuk primary key-nya yaitu ID pembayaran. Jadi kita ketik ID pembayaran. Lalu selanjutnya pilih atribut yang kedua yaitu tanggal pembayaran. Jadi kita masukkan di sini tanggal pembayaran. Selanjutnya kita memasukkan atribut yang ketiga yaitu jumlah bayar. Jadi kita di sini ketik jumlah bayar. Dan atribut yang terakhir yaitu status. Jadi di pembayaran terdapat 4 atribut. Dan atribut yang terakhir itu adalah status. Jadi di sini kita ketik status pembayaran atau bisa juga hanya status. Dan setelah itu kita beri garis relasinya untuk relasi antar atribut dengan entitasnya ya. Jadi di sini masing-masing atribut diberi garis
dan ditarik garis ke entitasnya, yaitu pembayaran. Ya, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita membuat kardinalitasnya. Ya, di sini hotel ke kamar, kardinalitasnya itu adalah one to many. Jadi di sini hotelnya kita ketik 1 dan di kamar kita ketik M, yaitu many. Dan untuk kardinalitas yang kedua yaitu dari kamar ke pelanggan, kardinalitasnya itu many to one. Nah, di sini untuk kamar kita ketik M dan di pelanggan kita ketik 1. Dan untuk kardinalitas yang ketiga yaitu dari pelanggan ke reservasi adalah one to one. Jadi di sini di pelanggan kita ketiknya itu adalah 1 dan di reservasinya juga kita ketik 1. Selanjutnya untuk reservasi ke pembayaran kita buat relationship-nya dulu. Di sini kita masukkan yang bentuknya bola ketupat dan kita ketik melakukan. Karena reservasi melakukan pembayaran, jadi makanya kita di sini ketiknya melakukan. Nah, setelah itu kita membuat kardinalitas dari reservasi ke pembayaran ya. Nah, untuk kardinalitasnya itu one to one. Nah, jadi di sini untuk di reservasi kita ketik one dan yang untuk di pembayaran kita juga memasukkan one. Nah, jadi seperti ini cara pembacaannya. Hotel memiliki kamar dengan kardinalitasnya yaitu one to many. One-nya itu hotel dan many-nya itu kamar. Selanjutnya kamar ke pelanggan relasinya disewa. Untuk kardinalitasnya itu adalah many to one. Many kamar dan pelanggan one. Lalu untuk pelanggan ke reservasi relasinya itu melakukan. Kardinalitasnya one to one. Selanjutnya untuk reservasi ke pembayaran relasinya itu melakukan dan kardinalitasnya one to one. Jadi seperti ini gambaran ERD atau Entity Relationship Diagram dari reservasi online hotel menggunakan aplikasi Draw.io. Ya, selanjutnya di video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan database untuk sistem reservasi hotel menggunakan SQL. Langkah yang pertama, kita mulai dengan menyiapkan SAMPP, pastikan modul Apache dan MySQL yang tadi sudah dijalankan ya. Setelah itu, buka command prompt untuk mengakses MySQL. Gunakan perintah cd untuk masuk ke direktori MySQL di SAMPP, lalu jalankan MySQL dengan perintah MySQL main root. Dan kalau sudah, tampilannya seperti ini ya. Selanjutnya, kita bisa buat database baru bernama reservasi hotel menggunakan perintah create database. Setelah database dibuat, akses database tersebut dengan perintah use reservasi hotel. Berikutnya, kita mulai membuat tabel. Tabel pertama adalah tabel hotel yang memiliki kolom seperti ID hotel, nama, alamat, dan kategori. Setiap kolom menggunakan tipe data yang sesuai, seperti integer,
untuk angka dan varchar untuk teks. Jangan lupa untuk menentukan ID hotel sebagai primary key dengan auto increment agar nilainya diisi secara otomatis. Setelah tabel dibuat, kita bisa mengecek strukturnya menggunakan perintah dash. Lalu, tambahkan data ke tabel menggunakan perintah insert into dan isi data-datanya berupa ID, nama, alamat, dan kategori. Dan langkah selanjutnya, teman-teman bisa cek datanya melalui perintah select bintang form. Karena sistem ini terdiri dari beberapa tabel, kita lanjutkan dengan membuat tabel lainnya seperti tabel kamar yang memiliki kolom seperti nomor kamar, jenis kamar, harga per hari, dan status kamar yang memiliki hubungan dengan tabel hotel. Hubungan ini dibuat dengan menggunakan foreign key, sehingga kolom ID hotel di tabel kamar merujuk ke kolom ID hotel di tabel hotel. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya ya teman-teman, setelah tabel dibuat, kita bisa mengecek strukturnya menggunakan perintah dash, lalu tambahkan data ke tabel menggunakan perintah insert into. Oke. Lalu di sini kita bisa isi ya, dari mulai nomor kamarnya berapa, jenis kamarnya apa, harga per harinya berapa, status kamarnya apa, gitu. Setelah mengisi datanya, itu kita bisa mengecek datanya dengan perintah select bintang form. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu membuat tabel pelanggan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan reservasi. Masukkan perintahnya seperti create table pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor telepon. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya kalau ID pelanggan itu kita buat sebagai primary key dengan auto increment. Jadi otomatis akan terisi kolom nama pelanggan dan nomor teleponnya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, setelah tabel dibuat, kita bisa mengecek strukturnya menggunakan perintah dash, lalu tambahkan data ke tabel menggunakan perintah insert into, yang dimana terdiri dari nama dan nomor telepon. Dan cek datanya dengan perintah select bintang form. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel reservasi nih ya. Nah, tabel reservasi ini bertujuan untuk menyimpan data pemesanan kamar. Nah, karena tabel ini punya relasi ke tabel pelanggan dan kamar, maka dari itu kita akan menambahkan foreign key-nya. Gitu. Oke, seperti langkah-langkah yang sebelumnya, setelah tabel dibuat, kita bisa mengecek strukturnya menggunakan perintah dash, lalu tambahkan data ke tabel menggunakan perintah insert into. Dan dari situ kalian bisa isi dari mulai ID reservasinya, tanggal check-innya, tanggal check-outnya, ID pelanggan, ID hotel, dan nomor kamar. Dan langkah selanjutnya kalian bisa mengecek datanya dengan perintah select bintang form. Dan di situ keluar data yang kalian buat tadi. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini untuk mencatat transaksi pembayaran dari setiap reservasi. Kita bisa menggunakan perintah create tabel pembayaran yang dimana terdiri dari ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah bayar, dan status. Oh iya, ID pelanggan di sini menggunakan auto increment ya teman-teman. Jadi sistem akan otomatis memberi nomor urut. Seperti itu.
Oke, setelah tabel dibuat, kita bisa mengecek strukturnya menggunakan perintah dash. Lalu, tambahkan data ke tabel menggunakan perintah insert into. Dan kalian bisa isi data-datanya ya teman-teman, dari mulai ID pembayaran, tanggal pembayaran, total jumlah, lalu status pembayaran, dan ID reservasi. Dan setelah itu kalian bisa mengecek datanya dengan perintah select bintang form. Maka di situ tertera data-data yang kalian buat tadi. Sekian dan terima kasih.